Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Mulyawan Syam dari Universitas Muslim Indonesia, kelas A1, Fakultas Hukum. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian tentang apa itu ilmu hukum, dari pengertian, unsur-unsur, pengantar ilmu hukum, dan sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut ini. Pengertian hukum. Hukum secara umum adalah aturan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Adapun ciri-ciri hukum, yang pertama terdapat aturan yang mengikat masyarakat, kedua bersifat memaksa, ketiga dibuat oleh lembaga yang berwenang, keempat hukumnya bersumber pada Pancasila, kelima kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang keenam berkedaulatan rakyat. Nah, di sini kalian perlu ketahui tentang pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Tapi kita bahas yang pengantar ilmu hukum dulu ya. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman umum tentang konsep-konsep dasar, asas, dan sendi-sendi ilmu hukum secara keseluruhan. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum, kedaulatannya di masyarakat, dan sebagai dasar untuk mempelajari lebih lanjut berbagai cabang ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum Indonesia adalah ilmu yang memberikan dasar pemahaman mengenai hukum secara umum dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk sumber hukum, struktur lembaga hukum, serta peranan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dan di sini ada sejarah hukum yang berlaku di Indonesia. Masa hukum adat. Sebelum bangsa Eropa datang, masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem hukum adat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan, nilai, dan norma masyarakat setempat, bersifat tidak tertulis tetapi ditaati oleh masyarakat karena dianggap suci dan mengikat. Contoh, hukum waris adat, hukum tanah adat, hukum perkawinan adat, dan hukum pidana adat. Masa penjajahan Belanda. Setelah Belanda datang dan menjajah Indonesia, diberlakukanlah hukum Eropa, terutama hukum Belanda. Pada tahun 1848, diberlakukanlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan namun hukum Belanda hanya berlaku untuk Eropa dan Tionghoa. Untuk penduduk pribumi, hukum adat masih tetap dipakai. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa Jepang, semua hukum Belanda tidak dihapus, tetapi tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Jepang hanya mengubah beberapa peraturan sesuai kebutuhan militernya. Hukum adat dan hukum Belanda tetap berjalan berdampingan. Tujuan utama hukum. Yang pertama, keadilan, menjamin keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan antar anggota masyarakat, serta memberikan keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, kepastian hukum, memberikan kepastian dan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara, sehingga semua orang tahu hak dan kewajibannya. Ketiga, kemanfaatan, memastikan hukum memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, ketertiban, menciptakan dan menjaga keteraturan di masyarakat sehingga tidak ada kekacauan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis hukum dan pengertiannya. Hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggar hukum dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Hukum perdata. Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum, individu, dan badan hukum dengan fokus pada kepentingan pribadi yang mencakup hak dan kewajiban hukum. Ini mengatur hal-hal seperti perjanjian, kepemilikan properti, warisan,
perkawinan, perceraian, dan hukum keluarga serta perburuan. Hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat kaidah atau norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam kebiasaan masyarakat suatu daerah yang mengatur tingkah laku dan mengikat para anggotanya, serta memiliki sanksi bagi pelanggar. Lanjut, hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan muslim bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad hasil penalaran para ulama. Sistem ini bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablun minallah, hubungan antar manusia, serta hubungan dengan alam, baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan dan norma untuk mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan alam serta menjamin kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penjagaan pencemaran, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hukum perniagaan. Hukum niaga adalah cabang hukum perdata yang mengatur semua kegiatan perdagangan dan bisnis, mulai dari transaksi jual beli, kontrak badan usaha, hingga kepailitan. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, menciptakan iklim bisnis yang adil, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Sumber hukumnya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berbagai undang-undang spesifik seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, teman-teman, sampai di sini kalian sudah paham belum apa itu hukum? Aku harap kalian sudah paham ya. Sebelum penutupan, share video ini, like dan subscribe juga ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata saya ucapkan. Mohon dimaafkan ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.